Kasih Tuhan, saat ini pendeta mau membagikan firman Tuhan di renungan minggu kita tanggal 14 Maret. Menarik bahan ini. Ini nyentuh ke hati gitu, nusuk ke dalam. Kita mau mulai dulu dari bacaan pertama kita ya, di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di mana di ayat 4 dikatakan bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu di ayat 5, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Karena sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Sebenarnya masuk akal sih, kalau ditaruh ke logika ya masuk akal. Mereka capek harus berjalan terus di padang gurun yang panas, kurang air, kurang makanan. Dan makanannya hambar. Kami muak, kami capek loh. Nggak ada roti, nggak ada air, makanan hambar, di padang gurun. Sebenarnya sih masuk logika. Tapi yang tidak terterima hati kita itu adalah ayat 5. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kenapa mereka harus melawan Allah? Mereka rasa Allah itu siapa? Apakah Allah itu Allah yang kejam, Allah yang jahat gitu? Atau Allah yang gimana ya? Karena di ayat 1 bangsa Israel itu dikalahkan. Dia dikalahkan oleh raja negeri Arad, orang Kanaan. Beberapa dari antara mereka diangkut dan ditawan. Tapi di ayat 2 mereka minta sama Allah. Bernazar orang Israel kepada Tuhan. Mereka minta dimenangkan. Lalu di ayat yang ketiga Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Tuhan langsung dengar kok. Lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Orang Israel menang. Tapi di ayat 4 ayat 1 kalah, ayat 2 minta tolong sama Allah. Ayat 3 langsung didengarkan Tuhan dan dimenangkan Tuhan. Di ayat 4 tidak dapat lagi menahan hati mereka di jalan itu. Dan di ayat 5 mereka kembali melawan Allah dan juga Musa. Di situ yang terkadang tidak terterima. Tapi di situ juga terkadang kita yang sedang di tengah-tengah penderitaan juga seperti Israel. Kita bosanlah dengan kehidupan ini. Kita merasa marahlah, kita muak dengan semuanya. Atau jangan-jangan kita juga muak dengan cara Allah memelihara kita. Kenapa sih harus sakit kalau bisa langsung sehat? Kenapa sih harus dioperasi kalau bisa langsung mukjizat nyata gitu loh? Kekasih Tuhan, ternyata terkadang kita hampir serupa tapi tidak sama dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tahu kalau semuanya itu Allah yang ciptakan, lalu hanya dengan satu perkataan dari bentuk ular yang menggeliat itu di atas pohon yang mengatakan, wah ini enak loh. Allah itu bohong. Dia itu hanya gak mau kalau kalian itu sama seperti dia. Hanya dengan kata-kata seperti itu aja Adam dan Hawa langsung iya juga ya. Adam dan Hawa langsung ragu-ragu. Adam dan Hawa jadi lebih memilih perkataan iblis yang berbentuk ular daripada Allah yang selalu mengasihi mereka. Apa karena mereka manusia ya? Tapi ya hampir serupa tapi tidak sama. Kita juga terkadang seperti itu kan. Coba kita renungkan kembali. Aku juga pernah seperti itu. Saat ada dibuka pengumuman bahwa Madraman membuka kuliah S2 secara beasiswa ke Jerman, aku memajukan diri, mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah S2 ke Jerman. Tapi kemudian gagal. Di situ aku merasa, Tuhan mah gitu. Aku mah gak diizinin ke luar negeri. Tuhan mah gitu, gak sayang sama aku, sayangnya sama yang lain. Ya, seperti itulah. Karena terkadang, jujur aku sama Tuhan itu seperti anak-anak kalau ngomong. Gak seperti pendeta sama Tuhan. Tuhan yang baik. Enggak. Tapi ya kadang seperti anak kepada Bapak. Tuhan, aku mau ini loh. Ya gitulah. Ya, tergantung bagaimana kita masing-masing sama Allah. Saat aku mengalami penolakan, kegagalan, saat yang aku inginkan, ku idam-idamkan, aku merasa kecewa. Aku ragu sama Tuhan. Kok kayaknya Tuhan gak sayang sama aku lah. Kembali terngiang ke masa lalu saat aku mencari jati diriku. Mungkin kita juga pernah seperti itu di masa-masa muda dulu.
Walaupun seperti ini aku juga pernah muda sebenarnya. Walaupun sekarang sudah muda juga. Sedang muda, masih muda, selalu muda. Aku selalu mencari jati diriku. Tapi kemudian dengan kegagalan ini aku kembali mengingat ke dalam. Kan memang betul. Emang apa sih gunanya aku hidup di sini, di dunia ini? Masa begini sih Tuhan, begitu. Dan lain sebagainya lah. Ya, anak sama bapaknya lah. Lalu kemudian ada dibuka kuliah S2 jurusan Magister Manajemen di dalam negeri, di Ukrida. Aku kembali memajukan diri dengan harapan kali ini Tuhan, kalau memang kau izinkan, ya aku siap. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Aku yakin yang terbaik sudah kau siapkan. Tapi kalau bisa masuk ya Tuhan ya. Ya, seperti anak-anak lah sama bapaknya. Lalu kemudian aku masuk ke dalam kuliah. Aku masuk kuliah, aku mengikuti perkuliahan dan ternyata aku di situ di manajemen oleh Allah. Hatiku kembali di manajemen oleh Allah. Pertanyaanku, pencarian jati diriku, di situ aku temukan betapa aku seperti yang dikatakan oleh Paulus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Aku diselamatkan oleh iman, aku diselamatkan oleh Allah dengan pertemuanku dengan Allah dalam perkuliahanku. Aku hanya mau memajukan ilmu di otak, tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau di Jerman aku memajukan isi otak, tapi Tuhan mau aku memajukan isi hatiku dulu. Aku memanajemen hatiku dulu. Setelah aku dimanajemen oleh Allah, aku bertemu dengan Allah, aku bertemu dengan diriku sendiri. Aku yakin bahwa di ayat 10, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Dia ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkannya, bukan hanya untukku saja, bukan hanya untuk Paulus saja, tetapi juga untuk dirimu sendiri, untuk dirimu semua, untuk kalian semua. Camkan itu. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan supaya kita mati. Karena di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kita menjadi jahat saat keinginan kita tidak tercapai. Kita menjadi jahat saat impian-impian kita itu gagal. Kita menjadi jahat, kita jadi meragukan Allah, kita melawan Allah, sama seperti bangsa Israel yang kembali meragukan Allah, sama seperti Adam dan Hawa yang curiga sama Allah, menjadi jahat. Tapi kali ini kita diingatkan bahwa Allah mencintaimu, Allah mengasihimu. Lalu jumpailah Allah dalam imanmu. Bertemulah dengan Allah dalam imanmu. Hidup ini adalah yang terbaik yang sudah disiapkan Allah untuk kita semua. Sama seperti yang dinyanyikan oleh The Massive. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, menjalani yang terbaik. Jangan menyerah. Fals. Bertemulah dengan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah penderitaanmu. Bertemulah dengan Tuhan di tengah-tengah kegagalanmu. Bertemulah dengan Tuhan. Bertemulah dalam doa, dalam semua air matamu. Bangsa Israel yang ditagut oleh ular, mereka juga kembali kepada Allah. Jalan keluarnya hanya kepada Allah. Bilangan 21 ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Sesungguhnya Tuhan kita tidak menginginkan kita mati dalam kejahatan, dalam kecurigaan, dalam penderitaan dan yang lain sebagainya. Tapi yang Allah mau kita tetap hidup di dalamnya. Yang Allah mau adalah kita tetap hidup dalam penuh percaya kepada Allah, dalam semua penderitaannya, dalam semua hempasan kehidupan ini. Dia mau kita hanya kembali kepada Allah. Jika roh Allah belum menggerakkan hati seseorang, maka sampai kapanpun orang itu tidak akan berubah. Tapi jika roh Allah yang menggerakkan hati seseorang, maka di situ juga hati seseorang itu akan berubah. Doakanlah dia yang engkau kasihi,
supaya Allah menjamah hatinya, supaya dia berubah menjadi orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan hidup di dalam Allah, di dalam kasih sayang Allah yang luar biasa. Berdoalah juga untuk diri kita masing-masing, supaya dengan begitu Allah semakin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, kepadamu, dan juga kepadaku. Kita berdoakan, karena sesungguhnya Allah itu penuh dengan kasih. Jika seseorang bertemu dengan Allah, maka dia akan menjadi orang yang selesai dengan dirinya. Kekasih Tuhan, tetaplah berjuang di tengah-tengah penderitaan. Walaupun ini adalah minggu-minggu pasion, minggu-minggu penderitaan, tapi Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya kepadamu. Dia akan menunjukkan kasih sayangnya, karena dia tidak ingin kau mati, tapi dia ingin kau hidup. Terpuji nama Tuhan. Oh iya, satu lagi. Untung juga itu ular ya, ketemu sama orang Israel. Coba tadi ketemu sama orang Karo, sama aku. Habis ku santap. Tuhan berkati.